Umat Kota Baru yang saya kasihi, sampai jumpa lagi di hari Rabu Abu ini. Mungkin banyak di antara kita yang rindu ditandai dahi ini dengan abu, tapi hari ini rupa-rupanya liturgi menganjurkan tidak ditandai di abu supaya jempolnya tidak menyentuh bersentuhan dengan umat itu ya. Takut kalau ada yang kena corona begitu menjadi penularan. Maka ritusnya ditaburkan atas kepala. Begitu. Di atas kepala saya yang botak begitu, ini masih kelihatan abunya kasar-kasar ya. Begitu. Coba perhatikan mengapa banyak orang tahun lalu masih kelihatan ya, hari ini kayaknya tidak akan kelihatan. Setelah terima abu begitu, dahinya ya dikasih tanda dengan tanda silang dengan abu, lalu foto selfie cepet pasang di PP ya, foto profil Facebook atau foto profil WA, pasang di IG, pasang status WA ya. Mau mengatakan apa kira-kira? Mau mengatakan apa ketika ada di antara kita, mungkin saya juga ikut ya, saya juga ikut-ikutan, bukan ikut, mungkin ikut juga ya, memasang foto profil dengan dahi yang sudah ada abu, kemudian ini abuku, mana abumu ya, bisa saja, atau mana dahimu, ini dahiku ya, kemudian dahi yang sudah ada tandai dengan abu. Mari kita baca di kata pengantar, di pengantar misa hari Rabu Abu itu begini bunyinya. Saya bacakan ya, saya bacakan. Menaruh abu di kepala ya, sekali lagi menaruh abu di kepala, entah itu taburkan atau ditarik di dahi ya. Dan berpuasa, menaruh abu dan berpuasa ya, adalah tanda tobat atau tanda bertobat. Menurut kitab suci tentu saja ya, menurut kitab suci. Saya lagi, menaruh abu di kepala atau menandai abu di kepala dan berpuasa itu tanda bertobat menurut kitab suci, itu dalam kata pengantar. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Ia mau bertobat. Itu saya lagi ya, dalam pengantar. Dalam kata pengantar dikatakan orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Ia mau bertobat, mau menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Bila kita ditandai dahi kita dengan abu pada permulaan masa Prapaskah, saya ulangi ya, bila kita ditandai dahinya dengan abu pada permulaan masa Prapaskah, maka kita mengakui bahwa kita berdosa. Kita mohon ampun pada Tuhan bagi seluruh gereja dan mau bertobat. Coba dengan menandai dahi dengan abu itu mau mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa dan kita mau bertobat. Kalau kita pakai kalung emas, kita orang kaya. Kalau kita pakai kacamata bagus, harganya berapa, kita mungkin sedang pamer ada sesuatu yang baru. Kalau ada yang alisnya baru disulam, ada ditato, mungkin ya sedang pamer dengan alis yang disulam, ditato, tapi bukan pakai angus belakangnya panci ya. Atau ada yang mungkin bibirnya disulam dengan warna merah atau giginya yang sedang dikasih pagar, itu ya mungkin bisa pamer bahwa aku loh ditandai dengan ini, wajah saya
menjadi lebih muda, mungkin ya udah mulai usia ditarik sana tarik sini ya. Kemudian masih kelihatan dia walaupun umur sudah berapa puluh tahun kelihatan muda begitu. Lalu dikatakan, aduh kelihatan muda, hanya kelihatan berarti dia sudah tua, hanya kelihatan muda berarti dia sudah tua. Tetapi ketika dikasih abu, itu mengatakan bahwa dia atau kita itulah orang berdosa yang mau bertobat. Ini sebuah kebajikan yang luar biasa. Ketika dia tunjuk-tunjuk kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu ini, siapa yang tidak marah? Pasti marah. Ya, merasa harga dirinya direndahkan, dilecehkan. Ya, mau menuntut apa ini, apa itu ya. Tapi dengan menandai dahi kita dengan abu, kita justru menunjukkan diri sendiri pada publik, pada banyak orang bahwa kita adalah orang berdosa yang siap bertobat. Luar biasa ya, luar biasa. Itulah itu kebanggaan sebagai orang Katolik bahwa Rabu Abu kita ditandai dengan abu, kita dengan sukacita bahkan memamerkan pada banyak orang di publik, di medsos bahwa kita itu orang berdosa yang mau bertobat, ditandai dengan abu dan mengatakan mana dahimu, ini dahiku, mana abumu, ini abuku ya kan. Ada sebuah hal yang patut kita refleksikan sendiri bahwa kita mempunyai titik di mana kita mau menyadari bahwa kita adalah orang berdosa ditandai dengan abu. Itu salah satu makna Rabu Abu. Selain saudara-saudara hari ini mendengarkan khotbah panjang lewat misa online, saya berharap bahwa umat hari ini bisa mengikuti misa secara online, bisa ambil dari mana saja, dari Kuspan atau dari paroki lain. Dari Kuspan ini juga ada ya. Saudara bisa memilih, bahkan memilih mau romo yang siapa, mau pastor yang siapa, mau gereja yang mana ya boleh pilih. Ya, dengan khotbah yang bagus tentu saja Anda bisa. Cuma saya hari ini menyapa umat Kota Baru untuk menyadari apa makna Prapaskah yang diawali dengan masa pertobatan ini dengan menandai hidup kita dengan abu, entah ditaburkan atau dioleskan, dan masing-masing kakak sudah disiapkan satu bungkus kecil. Silakan Anda setiap kakak berdoa sebentar, lalu keluarga, kepala keluarga kalau dia sendirian bisa menaburkan dia sendiri dalam kepalanya, atau seandainya dalam rumah tangga, bapak rumah tangga atau ibunya bisa memberikan abu ini pada anak-anaknya atau pasangan hidupnya. Itu kira-kira sekali lagi sebagai tanda bahwa kita menyadari kita tidaklah sempurna, kita bukan yang tanpa tata celah, tetapi orang yang berdosa yang siap bertobat begitu. Memang dalam bacaan pertama untuk hari ini kitab Yoel mengatakan tanda pertobatan fisik itu penting ya, mengoyakkan baju, menaburkan abu pada kepala itu juga penting sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yoel menegaskan lagi bahwa pertobatan itu lebih penting lagi adalah secara batin, mengoyakkan hati. Ya, mengoyakkan hati. Mengoyakkan hati seperti apa sih? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya kirimkan sebuah ringkasan puasa yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus. Ini cukup menarik ya dalam kata-kata Bapak Paus ya. Puasa bukan hanya soal tidak makan daging, tidak makan garam, tidak merokok atau dan yang lain-lain secara fisik ya. Tapi Bapak Paus menulis dalam surat Prapaskah 2021 yang diringkas oleh seseorang, saya nggak tahu siapa yang meringkas ini. Bagi saya cukup membantu saya untuk merefleksikan, dan saya berharap bahwa tulisan ini juga membantu kita semua.
Sekali lagi tulisan ini pernah saya kirimkan beberapa waktu yang lalu, 1-2 hari yang lalu, akan saya bacakan lagi ya. Puasa itu adalah puasa dari mengatakan hal-hal yang menyakitkan, gantinya mengatakan kata-kata yang baik juga ya. Puasa dari mengatakan hal-hal yang menyakitkan, gantinya mengatakan kata-kata yang baik. Puasa dari kesedihan dan jadi penuh syukur. Puasa dari keramahan. Puasa dari kemarahan. Ya, gantinya jadi penuh kesabaran. Ya, marah gantinya dengan sabar. Puasa dari pesimisme, ya, gantinya dengan jadi penuh pengharapan atau penuh harapan. Puasa dari kekhawatiran, gantinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Puasa dari mengeluh, gantinya merenungkan kesahajaan. Ya, sekali lagi, puasa dari mengeluh, gantinya merenungkan dari kesahajaan. Puasa dari tekanan, gantinya dengan penuh doa. Ya. Puasa dari tekanan, gantinya dengan penuh doa. Puasa dari kegetiran, gantinya penuh dengan sukacita. Ya, yang getir hatinya, penuhilah dengan sukacita. Ya. Puasa dari egoisme, ya, menjadi pribadi yang didamaikan, ya, menjadi didamaikan, ya. Oh, salah. Ya, puasa dari egoisme menjadi penuh yang belas kasih, ya. Bagi yang mau puasa dari egoisme menjadi penuh belas kasih. Puasa dari dendam menjadi pribadi yang mau didamaikan. Sekali lagi, puasa dari dendam adalah menjadi yang mau didamaikan. Puasa dari kata-kata atau banyak ngomong, ya, menjadi pribadi yang hening, ya. Bahkan kalau bisa memaafkan tanpa orang itu minta maaf. Wah, ini luar biasa, ya. Ini puasa yang boleh kita lakukan. Dan Tuhan dalam Injil hari ini menegaskan bahwa tentang sedekah, puasa, dan doa. Ya, harapannya puasa, sedekah, dan doa itu kita tahu di sana. Ya, mudah-mudahan kita semua yang mau puasa, yang mau bersedekah, yang mau berdoa mengikuti Injil hari ini, yaitu kalau sedekah itu nggak usah pamer. Aku sudah ini loh, aku sudah itu loh. Kenapa aku sudah bantu ini, kamu nggak bantu ini? Ya, kadang-kadang kita berbuat baik, kita sedekah sudah berbuat baik, tetapi terkadang kita tergoda untuk menuntut orang lain juga untuk berbuat baik seperti yang kita lakukan. Ya, sementara Tuhan mengatakan hendaklah kita berbuat baik seperti mana Tuhan telah berbuat pada kita. Tapi kita mengajak orang lain berbuat baik sebagaimana kita telah berbuat baik. Ada sebuah hal yang cukup direnungkan ini, ya. Ketika puasa, ya pasti kita tidak tahu apakah kita ketahuan puasa atau tidak. Karena di dalam Injil, kalau kamu puasa nggak boleh bermuram, kepala harus diminyaki. Hari ini saya minyaki kepala ini, ya. Apakah saya puasa atau tidak, mungkin orang juga nggak tahu. Puasa kok gendut. Biasa saja, ya. Doa, nah, soal doa dikatakan kalau doa suruh hening di kamar begitu, ya, tanpa diketahui siapa-siapa, ya. Ada yang mengatakan Romo ini eksis terus di medsos, makan di video. Iya iyalah, uang waktu doa nggak ada yang memvideo saya. Kalau jalan-jalan saya bisa memvideo diri sendiri, ya. Kalau saya makan saya bisa memvideo sendiri. Masa saya sembahyang sambil memvideo diri sendiri? Nanti sudah protes, Romo ini nggak tahu waktu. Setiap sembahyang saja kok ya narsis bilang begitu, ya. Itu kira-kira kita
memaknai hari Rabu Abu ini ya. Mudah-mudahan selama 40 hari masa Prapaskah yang ditandai dengan beberapa hari wajib pantang dan puasa itu jadi berkat. Ya, sedekah kita, doa kita, puasa kita menjadi jalan pertobatan. Ya, orang bertobat itu sekali lagi diawali dengan menyadari bahwa kita berdosa. Nggak mungkin orang mau bertobat kalau tidak mengakui dia berdosa. Dan cukup menarik, kita berani mengatakan bahwa kita berdosa mau ditandai dengan abu, entah itu taburkan atau dioleskan di dahi. Baik, selamat Rabu Abu, selamat mengikuti misa online ya. Promo misa online mahal, tidak, percaya saja. Anda ikut misa online tidak sampai menghabiskan pulsa Rp10.000 ya. Kalau Anda misa online bersama keluarga dengan HP ya, dengan laptop, kuotanya tidak sampai Rp10.000 ya. Itu mau di seharga apa saya tidak bisa mengatakan lagi karena masing-masing tempat harganya bisa beda. Tapi yang jelas kalau kita di warung minum air mineral yang tanggung yang 600 ml itu harganya 5.000, berarti harganya 2 botol air mineral, kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan Rabu Abu menjadi berkat bagi kita untuk mengawali masa Prapaskah ini. Umat Kota Baru, salam ya. Saya akan mengabsen umat Kota Baru satu-satu nih ya, prestasi ya, prestasi yang jauh dari Lontar, ada Gunung Aru, ada Sambega, dan seberang ada PKS, ada Batu Ampar, ada Batu Mulia, dan ada Tarjun ya. Tarjun ini stasi di bawah tempat atau pekerjaan di semen ya, semen 3 roda ya. Lalu di kota ada beberapa komunitas ya, ada komunitas Maria, ada komunitas Matius, ada komunitas Markus, ada komunitas Katarina, ada komunitas Petrus, ada komunitas Paulus, dan ada komunitas Benediktus ya. Mudah-mudahan besok saya bisa menyapa bukan hanya nama komunitas, saya akan menyapa ketua stasi dan ketua komunitasnya. Mudah-mudahan saya hafalkan dulu ya. Baik, Tuhan memberkati.